record dulu. Nah, udah. Sekarang saya share screen. Nah, pagi ini kita akan berdiskusi atau berbicara tentang spatial programming. Ini adalah kelanjutan dari nanti design stage yang harus kalian lakukan untuk menciptakan sebuah rancangan arsitektur. Nah, yang pertama ini, sebentar, saya sendiri kok jadi nggak kelihatan ya. Jadi yang pertama itu tentang idea of space and spatial perception. Jadi bagaimana space itu dihadirkan dan bagaimana persepsi tentang space itu dihadirkan juga dalam sebuah ruangan. Jadi dalam sebuah ruang ya, salah. Jadi ada dua. Kalau dulu itu Profesor Yosef, kalau kalian pernah tahu, itu dia akan menanyakan tentang perbedaan ruang dan ruangan. Nah, ruang itu adalah space, yang dimaksud space itu adalah ruang, ruangan itu adalah room. Nah, jadi itu bedanya. Kalau kalian cari di bahasa Indonesia itu bedanya seperti itu. Ruang dan ruangan itu space dan room. Nah, kita ini ngomongin masalah space. Jadi ada beberapa parameter yang bisa kalian nanti gunakan untuk mendesain space yang kalian ingin hadirkan dalam arsitektur. Saya akan mengawali dari bagaimana sejarah space itu diperbincangkan di dunia arsitektur. Pada zaman dahulu, awalnya sebelum modern arsitektur itu ada yang namanya presented space. Nah, presented space ini di mana yang dikedepankan adalah visual sense, jadi indera penglihatan. Jadi yang paling menonjol adalah estetikanya, proporsi, dan geometrinya. Jadi yang menjadi pola, yang menjadi inti dari presented space itu bagaimana ruangan itu atau bukan ruangan lagi, salah lagi. Ruang itu space saja, saya bilangnya space aja deh. Bagaimana space itu dihadirkan dalam sebuah arsitektur dengan tujuan untuk memanjakan indera penglihatan. Memang dia menggunakan human sebagai salah satu faktor yang menentukan, tapi yang digunakan adalah proportions of the human body. Jadi fisikalnya itu yang digunakan, bukan bagaimana kita menggunakan indera keseluruhan, tapi hanya visual. Kemudian berkembang lagi perdebatan di dalam arsitektur, space itu menjadi experience space, di mana pembatas ruangannya itu memang geometric shape-nya. Jadi secara geometric space-nya itu menjadi pembatas ruangannya, tapi yang menjadi hal yang paling utama adalah human experience-nya. Jadi semua senses yang kita miliki itu digunakan untuk membuat penikmat arsitektur itu bisa mengalami namanya sebuah space. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan bahwa baik presented space maupun experience space ini mengedepankan yang namanya human centric. Jadi semua desainnya ini based on human. Nah, kalau presented space itu hanya visual, kalau experience space itu bisa dari semua senses yang kita miliki. Di sini saya menggambarkan human centric dan presented space, experience space itu menggunakan dua panah yang saling menunjuk gitu. Itu karena kalau dari bacaan saya yang saya pahami itu, presented space itu dipengaruhi oleh human centric sendiri, tapi human-nya itu sendiri juga dipengaruhi oleh apa yang sebenarnya dihadirkan pada ruang atau space yang ada di arsitektur itu. Ini tuh kayak ibaratnya kayak ayam dan telur itu loh. Jadi kalau ditanyain mana yang duluan gitu, ya kita nggak bakal tahu gitu. Tapi presented space itu akan mempengaruhi human centric-nya, dan juga experience space itu mempengaruhi si human centric-nya. Dan human centric itu sendiri juga mempengaruhi bagaimana kita mendesain dua-duanya. Presented space dan experience space ini ada yang dimaksud kenapa dia bisa mempengaruhi human centric ini, itu adalah pertimbangan kita terhadap human aspek yang mau kita ambil untuk mendesain sebuah space pada arsitektur. Berikutnya, kita akan berbicara tentang perception human-nya. Yang kita bicarakan adalah persepsi manusia dan juga pengalaman ruang, spatial experience. Jadi di sini juga panahnya dua arah, karena persepsi
manusia dengan spatial experience, pengalaman ruang, itu saling mempengaruhi. Persepsi itu berasal dari hubungan antar senses yang bekerja ketika kita dalam sebuah ruangan. Ada sight, ada hearing, ada smell, ada taste, ada touch, dan semuanya itu mempengaruhi persepsi manusia. Kemudian yang berikutnya itu, persepsi itu mempengaruhi keberadaan spatial experience. Spatial experience seperti apa yang ingin kita berikan kepada penikmat arsitektur kita. Nah, sedangkan spatial experience sendiri itu sebenarnya menggunakan basic experience seperti kanan dan kiri, depan dan belakang, atas dan bawah. Itu akan berhubungan dengan komponen-komponen arsitektur yang Anda hadirkan untuk menciptakan narasi bagi desain kalian. Gitu. Nah, makanya itu panahnya itu dua arah, perception sama spatial experience. Di buku ini, di buku Bodger ini tentang threshold spaces, dia itu menjelaskan bahwa sebenarnya persepsi manusia itu mempengaruhi pengalaman ruang yang dia alami gitu. Contohnya seperti ini. Jika kalian mahasiswa arsitektur dibandingkan mahasiswa non arsitektur dan desain, kalau menikmati arsitektur itu akan sangat berbeda. Sebentar, koneksi saya unstable. Udah, balik lagi. Nah, perbedaannya ini seperti ini. Misal kalian masuk ke bangunan apa ya yang paling wah gitu di Surabaya? Kayaknya saya belum mendapatkannya. Misal kayak gini deh. Kalian kalau masuk ke bangunannya Peter Zumthor, kalian tuh punya bayangan sendiri gitu. Kalian punya sense sendiri, kalian punya persepsi sendiri terhadap ruangan itu. Sedangkan anak-anak yang belajar kayak teknik mesin, misal nih contohnya teknik mesin, teknik metalurgi yang jauh dari arsitektur domainnya, itu nggak bakal merasakan apa-apa gitu. Kayak ya udah dia masuk ke sebuah ruangan yang sebentar, ini ada pemor apa ini? Waduh, bentar ya. Ada chat. Oh, pagi Bu. Oke. Saya pikir koneksinya nggak jalan. Oke, saya lanjut. Oh, chatnya kenapa nggak ke close? Nah, udah. Nah, kemudian jadi kenapa perception sama spatial experience ini saling berhubungan? Karena pengalaman ruang yang kalian sudah punyai itu akan membentuk persepsi kalian juga dalam menerjemahkan sebuah narasi dalam arsitektur itu. Jadi makanya di sini diagramnya itu saya buat mempunyai dua arah yang bolak-balik saling berhubungan. Kemudian dari persepsi dan spatial experience yang saling berhubungan dan mempengaruhi itu sebenarnya kan tercipta karena adanya interaksi antara indera-indera yang kita miliki. Baik itu indera yang 5 indera pokok itu maupun indera yang keenam. Kalau dia menyebutnya bukan ini ya, bukan apa namanya, kayak indigo itu bukan. Indera keenam itu kayak navigation sense namanya. Jadi kayak depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah itu salah satu sense yang dimiliki manusia dalam memahami sebuah ruang. Nah, dari interaksi dari beberapa indera itu terciptalah sebuah movement. Movement ini yang akan bukan tercipta ya, kalau saya bilang itu istilahnya mempengaruhi movement. Jadi dengan kalian menciptakan movement itu, kalian akan mempengaruhi setiap sense yang ada di tubuh kalian untuk menikmati ruangan tiap ruangan. Jadi kalau buat narasi itu kan ibaratnya kayak kalau narasi itu kan secara gampangnya itu kayak cerita gitu kan. Nah cerita itu bisa didapat dari movement dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Even though it's only in one space, tapi setiap sisinya berbeda, itu menjadi narasi yang berbeda. Makanya kenapa kalau di sini itu interactions of the sense itu diciptakan dengan kita bergerak. Oh, kok ini in 10 minutes ya? Sebentar. Seharusnya ini adalah kan saya jadi ini banyak ininya. Oke. Jadi ini kalau ternyata meetingnya ended di 10 menit, kalian join lagi ya. Soalnya hari ini ITS tuh servernya lagi down. Makanya kayaknya license saya ini tiba-tiba kehapus gitu loh chatnya. Gara-gara Wahid. Gak lah. Ya nanti kalau misal ini ternyata ended, tiba-tiba itu kalian bisa join lagi.
di room yang sama, di yang invitation yang sama gitu. Kalau nggak bisa nanti saya bikinkan link lagi karena hari ini memang pagi ini agak-agak ini. Iya, classroom-nya tadi error. Jadi pagi ini dosen-dosen semuanya itu lagi protes karena tiba-tiba overload servernya. Intinya seperti itu. Ya sudah, mari kita lanjutkan. Kalau ternyata berhenti, ya kita lanjut lagi. Saya tutup dulu chatnya. Nah. Nah, dari pergerakan itu dengan kalian bergerak gitu atau pengunjung itu bergerak, itu bisa menciptakan pikiran atau persepsi di dalam benak kita. Makanya ini di sebelah kiri saya bilang associates atmosphere in our head. Dan yang kedua itu bisa membuat ide tentang ruangan itu seperti apa. Jadi gambaran tentang arsitektur yang kalian miliki itu bukan dinikmati dari luar saja, tapi dari dalam juga gitu. Ini bukan nggak ngomongin masalah interior, tapi ngomongin masalah space. Jadi pergerakan yang kalian ciptakan itu ditentukan dari narasi yang kalian ingin ciptakan juga. Apakah kalian harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Tapi itu pasti nggak mungkin kalian masuk terus diem aja di situ. Itu tidak akan ada narasi yang tercipta gitu. Kecuali ada sesuatu yang bergerak di situ. Kayak kecuali orangnya ngaco atau mengimajinasi itu baru ada narasi. Tapi itu jarang sekali. Maksudnya itu di level yang tertentu gitu. Makanya dalam membuat narasi itu biasanya orang menggunakan movement, apapun movementnya, baik pengunjungnya yang bergerak ataupun arsitekturnya yang bergerak. Nah, kemudian kita akan membahas tentang on the searching eye and the searching body. Ini maksudnya adalah setelah kita memahami bahwa space itu tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang memanjakan mata saja, tapi juga semua sensesnya. Makanya yang mencari pergerakan itu nggak cuma mata, tapi juga tubuh kita. Ada dua cara mengexperience ruang. Yang pertama adalah pasif, dengan sensasi, yang kedua adalah aktif dengan persepsi. Nah, pasif sensasi ini maksudnya seperti apa? Misalnya, kita menggunakan sensasi dingin dan panas gitu. Kalian kalau di luar, kalau di Surabaya itu kan panas banget. Nah, kalau di kelas itu dingin. Di kelas-kelas tertentu kan ada yang dingin banget itu. Kalian kan remember that place as your class because of the sensations. Itu salah satunya. Nah, sedangkan kalau aktif itu perceptions, itu kalian mikir dulu, ini ruangan apa sih gitu. Oh, ini kelas karena ada ini, tingginya segini. Oh, ini kelas saya berarti. Jika sensasinya itu dimatikan. Jadi kalian melakukan kegiatan aktif yaitu berpikir ruangan ini tuh apa? Itu dari geometrinya, dari tata letaknya, dari building features-nya yang ada itu menggunakan sistem aktif. Nah, kenapa sih, apakah nanti di desain saya harus pakai pasif atau aktif ini, Bu? Gitu. Secara tidak langsung, secara di bawah sadar Anda sudah punya mindset untuk menggunakan dua experience ini. Terutama kalian ngomongin socioculture dan juga satu lagi berhubungan dengan narasi. Jadi menarasikan bangunan itu pasti ada yang namanya pengalaman ruang yang harus kalian utamakan. Dan secara tidak sadar kalian akan menggunakan pasif dan aktif. Baik itu sensasinya maupun persepsinya. Makanya senses yang digunakan itu sangat penting dalam menciptakan narasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya di sini itu Le Corbusier itu pernah menulis ya di modern movement-nya itu tentang proses dari spatial perception itu. Kalau itu bisa kalian baca sendiri, nanti slide-nya ini akan saya share. Tapi yang terpenting di sini itu dia menyatakan bahwa sebuah arsitektur itu bisa dinilai dia itu mati atau enggak gitu. Dead or living ini, hidup atau mati itu sebenarnya mati itu bukan jelek ya. Mati itu bukan ukuran jelek, tapi dinamika dalam menikmati arsitektur itu bisa dikatakan dia dead or living by the degree to which the rule of movement has been disregarded or brilliantly exploited. Nah, itu jadi kita tuh bisa memahami bahwa arsitektur ini stagnan, dead, atau dinamis, living, itu dari bagaimana pergerakan itu dieksploitasi dalam sebuah desain. Pergerakan itu yang saya bilang itu tadi, either arsitekturnya yang bergerak atau manusianya yang bergerak. Jadi dari situ adalah salah satu statement yang paling
paling terkenal dari Le Corbusier tentang bagaimana spatial perception itu dibentuk dalam sebuah arsitektur. Nah, sekarang kita masuk ke spatial parameters. Ada beberapa parameter yang bisa kalian gunakan dalam mendesain ruangan. Jadi bubble diagram itu untuk membuat ruangan itu organisasi ruang. Tapi kalau untuk membuat experience, spatial experience, itu bubble diagram juga perlu, tapi kalian memang harus memikirkan apa sih sebenarnya ingin kalian sajikan dalam ruangan itu. Kalau saya dulu di studio saya yang di waktu S2 dulu, itu diajarinnya gini, ketika saya masuk ke desain saya, apa yang pertama kali saya ingin lihat, apa situasi yang pengen saya hadirkan. Jadi kalau dulu saya itu namanya experience making. Jadi form saya dari arsitektur saya itu tidak terbentuk dari saya bikin kayak form finding kayak kalian atau form making yang ini di extrude, ini dikeluarin, ini dipotong karena ini gitu. Enggak, tapi karena dari dalam. Saya pengen ini kayak apa. Jadi kayak misal saya pengen ada skylight biar dia itu ada kayak jatuhnya sinar matahari yang mendramatisir lalala gitu. Itu sebuah narasi yang saya buat sehingga ruangannya itu nanti ada lubangnya gitu. Jadi itu tidak apa ya istilahnya parameter-parameter yang saya tentukan sendiri dalam membuat narasi arsitektur. Jadi kalau ini bedanya arsitektur di Eropa dan Amerika, itu kalau saya lihat adalah kalau Eropa itu lebih ke experience making instead of form finding or form making. Nah, kalau yang di Amerika itu form finding atau form making. Makanya banyak yang arsitek-arsitek yang lulusan Amerika itu lebih ke arah formnya. Sedangkan kalau arsitek-arsitek yang Eropa, kalian akan memahami kayak Peter Zumthor itu sangat puitis banget bagaimana dia menerjemahkan atau membuat puisi tentang sebuah ruang. Itu sih. Nah, ini beberapa parameter yang bisa kalian buat atau gunakan. Akan tetapi kalian bisa nambahin lagi kalau kalian punya parameter-parameter lain untuk menciptakan narasi dalam arsitektur kalian. Oh, ini kayaknya mau 2 menit lagi mau kelar nih. Tapi nanti kita bisa lanjut lagi. Tahu kan? Less than a minute. Ya, habis ini ended deh kayaknya. Ini karena saya nggak bisa start dari classroom sehingga nggak bisa ini 1 jam. Coba deh kita lanjut aja. Nanti kalau keputus saya ulangin lagi yang spasial parameter. Tadi chat ada apaan ya? Sebentar. Perlu nggak sih saya cek chatnya ini? Saya stop share dulu. Saya cek dulu chatnya. Oke. Saya lanjutkan ke yang spasial parameter. Nah, play. Ini recordnya kok mati ya? Bentar. Oh, masih record. Oke. Apa ini nggak mau pergi? Nah, spatial parameter kalau dari buku ini, sebenarnya buku ini tentang threshold space. Threshold space ini adalah ruang perantara. Cuman buku ini sangat aplikatif untuk kalian karena walaupun dia membahas tentang ruang perantara di arsitektur, dia juga mengambilnya analisanya itu dari parameter-parameter pembentuk ruang. Nah, yang pertama itu ada delimitation. Bagaimana spatial definition-nya itu, spatial, ruangnya itu didefinisikan. Namanya delimitation. Kemudian ada spatial sequence, bagaimana ruang itu ditata sehingga mempunyai sequence dan punya cerita atau narasi. Kemudian spatial